Saya ya Ustazah. Tidak kita, enggak. Kedengaran Ustaz. Mulai kapan Bu Rere? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang dan selamat datang untuk ayah bunda, ustadz ustazah dan semua peserta webinar pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita mengawali kegiatan ini dengan bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya hari ini, memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada webinar hari ini. Tak lupa juga kita mengirimkan salawat dan taslim atas junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah berjuang menegakkan kalimat Islam di muka bumi ini beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Pada hari ini, Sabtu 26 September 2020, webinar parenting orang tua siswa SDIT Alfitian School Goa dengan tema mengatasi masalah anak selama belajar dari rumah. Bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar menambah berkah pertemuan kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita mendengar tilawah Al-Quran oleh Ustadz Ahmad Abu Nawas SQ SPDI. Untuk itu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن
افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah mendengarkan tilawah yang dibawakan oleh Ustadz Ahmad Abu Nawas SQ SPDI. Kita melangkah ke acara berikutnya. Sebelum itu perkenalkan saya Fahriani yang akan memandu acara ini kurang lebih 2 jam ke depan. Acara berikutnya yaitu sambutan yang pertama oleh Kepala Sekolah SDIT Alfitian School Goa, Ustazah Siti Sahra Esos SPD. Untuk itu dipersilahkan. Syukran jazakillah kepada Ustazah Fahriani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Direktur Alfitian School Goa, Ustadz Muhammad Fauzi Rahman LC. Yang kami hormati Bapak Pengawas Bina Sekolah SDIT Alfitian School Goa, Dr. Ayatullah Hidayat MPD. Yang kami hormati Ibu Pemateri, Ibu Indun Lestari Setiono MC Psikolog. Yang kami hormati para ustadz dan ustazah yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati pula Ketua Komite Ibu Asmina dan para anggota Komite Unit SDIT Alfitian School Goa. Dan yang kami hormati ayah bunda orang tua siswa SDIT Alfitian School Goa yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini marilah kita mengucapkan banyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan seminar parenting dengan tema mengatasi masalah anak selama belajar dari rumah, yang mana kita telah diberikan kesempatan, hidayah, dan ukhuwah sehingga pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 26 September 2020 bisa melaksanakan kegiatan parenting pada siang hari ini. Dan salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah buat kita semua. Semoga kita semua menjadi umat beliau yang akan selalu diberikan syafaat di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, dalam kegiatan parenting kali ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para penyelenggara, para panitia, termasuk kepada penerbit Erlangga yang mana memfasilitasi kita di unit SDIT Alfitian School Goa untuk bisa menyiapkan pemateri yang spesial untuk hari ini. Semuanya untuk para ayah dan bunda di rumah. Unit SDIT Alfitian School Goa melaksanakan parenting hari ini untuk memberikan wawasan kepada orang tua siswa di rumah terkait bagaimana mengatasi masalah belajar anak dari rumah. Karena yang kami ketahui bahwa pembelajaran daring yang kita sudah mulai dari bulan Maret yang lalu sampai sekarang adalah merupakan masalah amanah tambahan buat orang tua siswa di rumah. Karena kami olehnya itu kami sangat menghargai bantuan dan partisipasi dari para orang tua siswa di rumah yang selama ini dengan sukarela mendampingi anak-anak kita dalam proses pembelajaran. Yang mana proses pembelajaran tersebut yang seharusnya dilakukan di sekolah secara tatap muka, namun pada saat ini karena masa pandemi, adanya virus corona, sehingga proses pembelajaran itu dilaksanakan di rumah masing-masing. Olehnya itu, saya sebagai Kepala Unit SDIT Alfitian School Goa dan seluruh jajaran yang ada di unit SD mengucapkan banyak terima kasih kepada para orang tua siswa yang sampai hari ini masih senantiasa mendampingi anak-anak kita di rumah dalam proses belajar. Olehnya itu untuk kegiatan hari ini, marilah kami sebagai penyelenggara seminar parenting pada sore hari ini, siang hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada para panitia dan semua pihak sehingga kegiatan seminar ini bisa berjalan dengan baik. Dan sekali lagi saya mengucapkan kepada para orang tua siswa untuk bisa mengikuti kegiatan pada siang hari ini dengan baik, sehingga apa yang kita harapkan dalam kegiatan ini bisa kita dapatkan bersama dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ibu pemateri hari ini. Semoga bisa memberikan hal-hal yang kami rasakan selama ini atau kami butuhkan selama ini dalam pendampingan anak-anak kami di rumah. Olehnya itu kami sangat berharap dengan adanya materi seperti ini bisa memberikan secercah harapan buat kita semua, buat para orang tua siswa dan kami pun guru-guru di sekolah, sehingga dalam mengembang amanah sebagai aktivitas akademik sebagai orang tua siswa di rumah dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Semoga hari ini kegiatan parenting bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Syukran jazakumullah khairan qasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu sambutan Direktur Yayasan Alfitian Cabang Goa, Ustadz Muhammad Fauzi Rahman LC, sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Untuk itu dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati pemateri kita pada kesempatan kali ini, Ibu Dr. Indun Lestari Setiono, MPhD dan psikolog. Ya.
merupakan Ketua Asosiasi Psikolog Sekolah Islam, Sekolah Indonesia, ya. Beliau merupakan dosen di Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran. Ya, selamat datang Ibu di Al-Fitian School Goa, ya. Walaupun hanya bersua secara daring, tapi tentu tidak mengurangi silaturahim kita pada kesempatan kali ini. Dan tentu saya mewakili teman-teman di Yayasan Al-Fitian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu telah menyempatkan memberikan men-sharing ilmunya pada kesempatan kali ini. Ya, tentu kita mengharapkan semoga apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat dan insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Yeah. Dan saya hormati juga pengawas bina SDIT Al-Fitian School Goa, Bapak Dr. Ayatullah, para pengurus komite, para orang tua, ayah, bunda yang sempat menghadiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, kemudian para dewan guru SDIT Al-Fitian School Goa, dan para panitia yang telah luar biasa mempersiapkan acara kita pada kesempatan kali ini. Kemudian juga mungkin ada juga perwakilan dari Erlangga, ya kami ucapkan terima kasih juga telah ikut memberikan kontribusinya, support acara ini sehingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar insya Allah pada hari ini. Alhamdulillah, tentu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, ya, sehingga kita bisa tentu mengadakan forum pertemuan webinar pada kesempatan kali ini. Tentu kegiatan-kegiatan seperti ini kita lakukan merupakan bentuk pelayanan kita terhadap orang tua, para ayah bunda di rumah, yang mana banyak hal yang mungkin didapatkan selama pembelajaran daring, ya. Ada mungkin kendala-kendala, ada masalah-masalah yang didapatkan selama pembelajaran daring, yang insya Allah mungkin sebentar kita akan bisa mendengarkan bersama dari pakarnya insya Allah bagaimana cara kita menghadapi masalah-masalah yang kita dapatkan selama pembelajaran daring itu, ya. Perlu memang kita ketahui bersama, memang selama masa pandemi ini luar biasa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, ya, bagaimana kita menyesuaikan aktivitas kita dengan kondisi yang benar-benar baru yang tidak kita temukan sebelumnya, yang mana ini memutar otak kita bagaimana agar supaya tentu yang tujuan pertama kita, ya, kita mengusahakan agar supaya anak kita tetap bisa mendapatkan layanan pendidikan. Itu usaha kita dari sekolah, tapi juga di samping itu kita harus menjaga bagaimana agar supaya mereka tetap sehat. Nah, makanya kita adakan pembelajaran secara daring ini. Tapi tentu karena seperti yang saya katakan tadi, situasi baru, ada pengalaman baru yang kita dapatkan, tentu kita membutuhkan waktu untuk penyesuaian, untuk beradaptasi, dan tentunya ini ya juga merupakan kendala, merupakan masalah bagi kita karena ini merupakan situasi yang bukan kehendak kita, tidak kita harapkan. Tapi ya itulah, karena ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menghadapi semua ini. Ya, tentu sebagai orang yang beriman, ketika dia mendapatkan sesuatu yang baik, dia harus bersyukur. Kemudian ketika dia mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak bagi dirinya itu tidak baik, tapi tentu semuanya ada hikmahnya, dia harus bersabar atas ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Saya tidak akan berpanjang lebar sambutan kita pada kesempatan kali ini. Tentu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri kita pada kali ini, kemudian para orang tua yang telah menyempatkan dirinya untuk hadir bersama kita di kesempatan kali ini untuk mendapatkan ilmu yang insya Allah luar biasa.
kemudian para guru, para panitia, para tim IT yang telah menyiapkan pertemuan kita pada kesempatan ini dengan luar biasa. Ya, tentu kita hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, sayang ya. Acara berikutnya, sebelum kita beralih ke materi, yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Al-Muhajirin SQ. Untuk itu, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita, menghadapkan hati kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan hari ini Allah berkahi dan Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb, duhai Allah yang Maha Pengampun, kami mohon dengan nama-Mu ya Rabb, jika ada seorang pun di kegiatan ini datang membawa lumuran dosa, tolong jangan biarkan ia meninggalkan kegiatan ini, kecuali Engkau telah mengampuni dosa-dosanya. Ya Rabb, jika ada yang hadir di kegiatan ini membawa kegelisahan, jangan biarkan meninggalkan kegiatan ini, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Jika ada yang hadir ya Allah, membawa kesulitan dalam kehidupannya, di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon ya Rob, dengan keikhlasannya jangan biarkan meninggalkan kegiatan ini, kecuali Engkau telah mudahkan segala kesulitannya. Begitupun demikian, Engkau titipkan penyakit pada mereka ya Allah, kerabatnya, keluarganya, jangan biarkan ia meninggalkan kegiatan ini, kecuali Engkau telah angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Ya Allah, jadikanlah pertemuan hari ini pertemuan yang penuh dengan berkah, rahmat dan maghfirah dari-Mu. Ya Allah, Engkau perjalankan kami hidup di dunia ini semata-mata hanyalah untuk mengabdi kepadamu. Kami sadar ya Allah, tiada sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Engkau tunjuk kami menjadi seorang ibu. Engkau tunjuk kami menjadi seorang ayah, seorang guru, seorang anak, adalah semata-mata untuk kebaikan kami. Izinkan kami memohonkan kekuatan untuk menjalani peran-peran itu. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami orang tua yang bertanggung jawab terhadap amanah terbesar, anak yang Engkau titipkan ya Rabb. Kami tahu ya Rabb, Engkau memerintahkan kami untuk menjaga diri kami, menjaga keluarga kami, dan menjaga anak-anak kami dari siksaan api neraka. Kami takut ya Rabb, tidak mendidik dan tidak mengajarkan anak-anak kami yang membuat mereka taat kepadamu ya Allah, dan tidak melarang mereka berbuat maksiat kepadamu ya Rabb. Kami sadar ya Allah, kami orang tua kelak akan dimintai pertanggungjawaban akan anak di hari kiamat. Sebelum seorang anak
ditanya pertanggungjawabannya atas orang tua mereka. Maka bimbing kami ya Rob, menjadi orang tua yang menjaga amanah itu. Jadikan setiap anak kami menjadi mutiara-mutiara tasbih. Jadikan usaha-usaha yang kami lakukan untuk mereka menjadi bentangan sajadah kami di jalan-Mu. Curahkanlah di hati kami asma-Mu ya Rahman, ya Rahim, agar anak-anak kami mendapatkan rasa kasih dan sayang selalu dari kami orang tuanya. Ya Rob, jalan panjang masih terbentang di hadapan anak-anak kami. Meski sebenarnya kami tidaklah tahu seberapa jauh mereka akan melangkah. Tapi ya Allah, sungguh kami hanya berharap cinta-Mu. Mudahkanlah langkah mereka, luruskanlah jalan mereka, dan lapangkanlah kehidupan ini bagi mereka nantinya. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh, solehah. Anak-anak yang memudahkan kedua orang tuanya memasuki surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan anak-anak kami yang durhaka. Durhaka kepadamu, ya Allah. Durhaka kepada Rasul-Mu, ya Allah. Durhaka kepada orang tuanya, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang senantiasa menyebut-nyebut kami dalam doa mereka, ya Allah. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Dapat rahmat-Mu saat kami wafat. Dan ampunan-Mu setelah kami wafat. Ya Rob, ringankanlah dalam menghadapi dahsyatnya goncangan sakratul maut. Ya Rob, kami mohon di majelis mulia saat ini, ketika tiba jadwal kematian untuk kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami, seluruh umat Nabi Muhammad, kami mohon ya Rob, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berudu, dalam keadaan bersyikir, dalam keadaan sehat jasmani rohani kami, dalam kenikmatan istiqomah, dalam kerinduan berjumpa denganmu ya Allah. Dan lisan kami Engkau bimbing mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Engkau wafatkan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, ya Rob, hidupnya makhluk virus COVID-19 ini adalah semata-mata atas kehendak-Mu. Engkau yang menghidupkannya dan Engkau pun yang mematikannya. Kami mohon kepadamu ya Rob, habiskanlah, lenyapkanlah virus ini agar tidak menyakiti kami. Kami yakin semua penyakit datang dari-Mu dan obat terbaik pun datang dari-Mu. Maka ya Allah, hadirkanlah obat untuk wabah penyakit ini dan hadirkanlah jalan keluar terbaik kesulitan atas musibah ini. Ya Allah, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah ijabah doa kita pada siang hari ini. Masya Allah, doa yang sangat menyentuh. Semoga apa yang didoakan terjadi dalam hidup kita bisa membimbing anak-anak kita menjadi lebih baik. Kegiatan inti pada siang hari ini yaitu materi yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Indun Lestari Setiono, MC Psikolog, dengan tema mengatasi masalah anak belajar selama dari rumah. Tapi sebelum itu, kita simak dulu video yang akan ditampilkan oleh panitia yang sudah dirangkum. Semoga kita bisa mendapat manfaatnya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menegaskan
Proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ bukan kebijakan yang diinginkan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut. Ya, seperti yang kita tahu, situasi di masa PJJ ini sangat sulit. Seperti biasa-biasa kayak di sekolah, tapi di sekolah banyak teman bisa main di playground sama-sama. Gimana videonya ini? Bisa belajar rame-rame, makan sama-sama. Tidak tampil di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. peserta aja tampil. Sekolah offline dan sekolah online. Sekolah offline kita bisa bertemu dengan teman-teman dan pembelajaran juga lebih efektif karena kita berinteraksi langsung dengan guru-guru. Sedangkan sekolah online kita belajar di rumah. Di rumah bawaannya pen malas-malasan dan akhirnya tugas numpuk akan ditunda. Dan materi yang disampaikan juga tidak sepenuhnya dipahami. Pembelajaran juga sangat dipengaruhi oleh jaringan yang biasanya lemot dan error. Enaknya bisa belajar sambil main karena waktunya cepat. Apa lagi? Tidak enaknya. Tidak enaknya tidak ketemu sama ustazah dan teman-teman. Mungkin kalau untuk kurangnya adalah pengawasan oleh guru tetap akan jauh lebih efektif dibanding pengawasan oleh orang tua. Saya rasa semua juga setuju itu. Terus anak-anak itu mungkin kurang disiplin dan kurang konsisten pada saat jam pelajaran. Lebih banyak bermain. Terkait pembelajaran daring itu kendalanya yakni di jaringan dan juga mood dari siswa itu sendiri. Kami berharap corona ini segera berlalu dan proses belajar mengajar secara tatap muka dapat kembali dilakukan. Suka duka kami sebagai orang tua di dalam pembelajaran online. Terus terang, sebagai orang tua merasa stres ya. Kalau saya sih sebagai ayahandanya kan lebih banyak di luar, yang banyak berhubungan dengan anak-anak itu adalah ibundanya ya. Tapi dia sering cerita dengan ibundanya dan kelihatannya dia merasa stres ya. Karena kenapa? Karena kewalahan menghadapi anak-anak dengan hal yang simpel. Ya, mohon maaf, videonya hanya tampil untuk peserta, jadi yang berada di link pengisi acara tidak dapat melihat video yang ditampilkan. Ya, jadi kalau kita melihat pembelajaran jarak jauh ini atau belajar dari rumah menyisakan banyak cerita, menumpuk keluh kesah tidak hanya orang tua, siswa, tapi begitupun dengan guru. Oleh sebabnya, untuk itu kami hadir hari ini untuk memberi pencerahan bagaimana mengatasi hal tersebut ketika orang tua yang harus mengajar anak-anak dari rumah. Untuk itu kita tidak berlama-lama lagi untuk mengefisienkan waktu, kita beri kesempatan untuk Ibu pemateri memaparkan materinya. Untuk diketahui bersama, pemateri pada siang hari ini adalah dosen Fakultas Psikolog Universitas Padjadjaran, Ketua APSI, Asosiasi Psikolog
Sekolah Indonesia, pembuat program penanganan hambatan belajar pada anak, dan beliau juga owner atau pemimpin Biro Psikolog Dwi Payana Bandung. Untuk itu, kami persilahkan Ibu Dr. Indun Lestari Setioso, MC Psikolog. Silahkan Ibu. Oke, terima kasih. Nanti materinya di-sharing kan ya? Di-sharing Bu, dari sini Bu. Terus saya bisa lihat tapi? Bisa lihat. Bisa Bu. Oke. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk bisa menampilkan apa sebetulnya yang menjadi hambatan untuk sekolah belajar di rumah, gitu ya. Barangkali kita mulai dengan slide saya. Ada Mbak? Ada Bu. Saya nggak bisa lihat. Sementara disambungkan Bu. Hah? Sementara disambungkan. Apanya yang disatukan? Sementara disambungkan Okay. tampilannya. Oke. Ya, silahkan Ibu, sudah tersambung. Tapi belum muncul di tempat saya. Jadi maksudnya gimana? Saya bicara tapi saya nggak lihat PowerPoint-nya. Tunggu Bu. Atau saya harus buka punya saya lagi? Boleh Bu, boleh. Karena di sini sudah ditampilkan, tapi Bentar ya, soalnya saya nggak tahu kalau kondisinya begini. Kalau tahu dari tadi saya buka. Sudah muncul ini, sudah. Muncul di mana Pak? Saya nggak lihat Pak. Oh. ya Bunda, dimohon bersabar dulu. Ya, karena ini saya ada sedikit. Oke. Oke, saya akan menjelaskan. Ada ya di situ ya, jadi nanti ngikutin saya ya. Bu? Ya Bu. Oke. Jadi judul yang harus saya bawakan adalah mengatasi masalah anak selama BDR, ya. Pada tahap pertama, kita harus mengerti apa itu yang disebut belajar. Belajar merupakan perubahan perilaku yang menetap sebagai akibat pengulangan atau latihan. Jadi maksudnya
belajar itu adalah adanya suatu latihan. Makanya kalau misalnya guru mengajarkan matematik, maka pasti mereka harus membuat soal-soal. Nah, pada waktu dia membuat soal-soal yang diperintahkan oleh guru, itu disebutnya dia latihan. Oke. Belajar sangat bergantung pada informasi yang diterima siswa. Informasinya apa? Sekarang kalau misalnya saya akan mengajarkan dia untuk matematik, misalnya penjumlahan, maka informasi yang dia terima adalah bagaimana apa yang dimaksud dengan penjumlahan. Penjumlahan adalah adanya suatu perubahan dari yang kecil menjadi lebih banyak. Kalau ada pengurangan berarti dari suatu jumlah tertentu itu akan berkurang angkanya, gitu ya. Jadi itu suatu informasi. Informasi ini yang akan diproses dalam pikiran siswa dan menghasilkan perubahan perilaku. Jadi kita jangan bingung dengan materi pelajaran. Maksud saya jangan bingung adalah apakah pelajaran itu harus tertulis? Tidak perlu. Tapi yang penting informasi yang harus diterima siswa, yang harus masuk ke dalam pikiran siswa, itu bentuknya kayak apa. Dan itu harus diproses dalam pikiran anak untuk bisa menimbulkan perubahan perilaku. Misalnya, yang tadinya anak itu tidak bisa membeli permen sendiri, misalnya dia ingin permen, ingin jajan, tapi dia nggak bisa, lalu minta sama orang tuanya. Saya mau minta permen ini. Jadi orang tuanya yang pergi ke warung untuk mendapatkan permen. Kalau dia sudah belajar di sekolah, sudah kelas 2 atau kelas 3, anak itu akan minta permen, dia minta uangnya saja ke ibunya. Jadi tidak perlu ibunya mengantar sampai ke tempat warung tadi. Cukup kasih uangnya, dia sudah bisa untuk membeli permen yang dia inginkan. Itu yang disebut menghasilkan perubahan perilaku. Yang tadinya perilakunya diantar oleh orang tuanya, sekarang dia sudah bisa membeli sendiri. Informasi ini bisa berupa materi ataupun instruksi tugas yang harus dikerjakan siswa. Jadi bisa berupa buku, bisa berupa apa yang ditulis oleh guru di papan tulis, atau bisa dikasih instruksi. Coba kamu tolong ambilkan buku bu guru yang ada di kantor atau di ruang kerja guru. Jadi dia belajar untuk menolong ibu guru untuk mengambilkan tasnya. Apa yang informasi yang dia dapat? Saya belajar menolong orang lain yang dibutuhkan oleh orang lain itu. Oke, next. Sebelum kita BDR, sebelum kita memutuskan aktivitas yang dibutuhkan untuk BDR, maka kita harus mengevaluasi kondisi siswa. Karena kita perlu tahu bahwa tidak semua siswa yang mempunyai HP sendiri atau laptop. Jadi ini pengalaman saya di dalam mengelola salah satu sekolah yang berada di kabupaten, di Jawa. Ya. Jadi apakah semua siswa memiliki laptop atau HP? Itu kepala sekolah harus menelusuri itu dulu. Karena kalau misalnya kita sudah mempersyaratkan harus belajar di rumah dan kita minta orang tua itu harus menggunakan laptop atau HP, ya kalau yang punya nggak masalah. Tapi kalau yang nggak punya bagaimana? Ya, kan akan uring-uringan karena laptop itu nggak murah, HP itu tidak murah. Makanya kita tidak bisa memaksa mereka untuk membeli laptop. Tapi kita berpikir, yang dia miliki siapa? Oh, ibunya yang punya atau bapaknya yang punya. Berarti kita memohon kepada orang tua untuk meminjamkan HP atau laptop itu kepada anak pada waktu belajar di rumah. Kalau HP yang digunakan milik orang tua, maka perlu dirinci kapan siswa bisa meminjam HP ibunya. Jadi sekolah tidak bisa mengatur dengan mengatakan jam sekian sampai jam sekian belajar.
Lah kalau ibunya ternyata punya kegiatan misalnya catering, dia membutuhkan HP itu untuk kontak kepada orang yang memesan catering, maka ibunya nggak bisa meminjamkan kepada anak tersebut. Jadi kita harus merinci siapa yang jam sekian sampai jam sekian ibunya itu bisa meminjamkan HP-nya. Perlu dirinci waktu luang orang tua supaya bisa mendampingi anaknya belajar. Mendampinginya itu bukan memberitahu. Pertanyaan dari guru itu dijawab, dibisikin nih anaknya. Jawabnya 4 misalnya. Bukan itu. Tetapi anak ini baru belajar bagaimana menggunakan HP. Bagaimana menggunakan laptop. Karena kan dia harus mematikan kemana. Kalau misalnya gurunya menyuruh dia untuk membuka Word itu gimana? Kalau gurunya menyuruh buka Excel itu gimana? Itu biasanya ya orang tua yang paham. Jadi pendampingan itu lebih mengarah kepada mengoperasikan alat-alat elektronik ini. Supaya anak itu nggak ketinggalan pada waktu gurunya menerangkan. Bila waktu luang orang tua untuk masing-masing siswa tidak sama, maka perlu diatur jam pembelajarannya yang memungkinkan pembelajaran tidak bisa dilakukan bersama seluruh siswa. Tuh. Jadi memang tidak mudah dengan belajar di rumah. Guru juga harus berpikir bahwa orang tua itu tidak mempunyai basic pedagog, ilmu pendidik. Guru bisa mudah mengajarkan ke anak, ke siswa, karena guru mempunyai basic pedagogi, ilmu mengajar. Sementara orang tua tidak. Itu yang harus dimaklumi oleh guru. Jadi bukan orang tua tidak mau membantu pembelajaran anak, tetapi karena beliau tidak mempunyai pengetahuan itu. Jadi tolong jangan sampai konflik antara guru dengan orang tua untuk mengatakan bahwa orang tuanya sih nggak mau membantu. Bukan begitu. Tapi kita harus berpikir, apa yang bisa orang tua membantu anak-anaknya. Mungkin itu yang menjadi persoalan. Persiapan BDR. Jadi tadi sudah diungkapkan, kita evaluasi. Apakah seluruh siswa bersama-sama mengikuti pembelajaran dengan waktu yang sama, atau jumlah siswa dibagi kelompok? Jadi kalau misalnya kesempatan orang tua untuk meminjamkan HP atau laptopnya itu kepada siswa, itu harus diatur waktunya yang bersamaan. Ternyata satu kelompok itu, satu kelas itu isinya 20 orang. Nggak bisa untuk bersama-sama. Karena ada yang ibunya baru bisa meminjamkan siang hari, ada juga ibunya yang bisa meminjamkan pagi hari. Siang hari justru dipakai oleh ibunya. Jadi anak itu dibagi beberapa kelompok. Tinggal berapa? Apakah itu bisa 4 orang satu hari? Atau bisa 5 orang? Itu tergantung jumlah dari setiap sekolah masing-masing. Dan salah satu contoh yang saya cerita tadi adalah pendalaman saya di salah satu sekolah di kabupaten di Jawa. Itu satu kelompok cuma 4 orang. Kebayang? Jadi gurunya harus mengajar untuk beberapa kali dengan materi yang sama. Berat ya? Berat. Artinya guru dengan materi yang sama itu bisa kemungkinan meleset. Penjelasan ke kelompok pertama dengan ke kelompok 2 berubah karena gurunya lelah misalnya. Itu harus kita maklumi. Tapi bukan berarti gurunya boleh seenaknya. Berarti guru harus berpikir apa yang harus dia kontrol untuk supaya konstan, stabil materi yang diberikan kepada kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 itu adalah sama. Berapa lama waktu pembelajaran untuk setiap kelompok? Ini model BDR kalau pakai laptop. Kalau pakai HP,
itu tolong diperhitungkan masalah kesehatan mata. Cucu saya sempat sampai pusing. Pembelajarannya itu dari jam 8 sampai jam 11, 12, lalu nanti sampai jam 2. Dia pusing. Mula-mula anak saya berpikir dia pusing itu karena masuk angin. Ternyata bukan. Karena saya sendiri mengalami dengan tidak stabil badan saya karena nge-zoom, daring terus, online terus, akhirnya yang saya persoalkan adalah mata. Jadi saya teteskan mata saya, ternyata dengan tetesan mata saya, kondisi fisik saya menjadi stabil. Akhirnya saya ingatkan anak saya, jangan-jangan dia karena mata, karena dia sekolah. Akhirnya saya kasih obat tetesnya, lalu dia diteteskan, pusingnya berangsur berkurang. Jadi harus hati-hati. Sehingga sekarang dengan kondisi itu, sejak bulan ini, anak-anak itu hanya belajar sampai jam 12. Setelah 1 jam pelajaran, mereka disuruh istirahat. Mereka disuruh istirahat untuk tidak boleh memegang laptop. Langsung dia belajar, dia disuruh istirahat, harus keluar selama 10 menit. Setelah itu dia masuk lagi, baru dia menggunakan laptop lagi. Jadi kondisi ini tolong diperhatikan oleh guru. Jadi perlu diingat pembelajaran melalui daring harus memperhatikan kesehatan mata. Oke. Persiapan pembelajaran. Tugas yang harus dikerjakan siswa tidak harus terkait dengan paper and pencil. Hasilnya saja yang ditulis, tapi yang dia kerjakan itu tidak harus dengan selalu membaca buku. Makanya tadi saya bilang, informasi itu tidak harus materi pembelajaran dengan buku, tetapi bisa juga bentuknya instruksi. Misalnya, cucu saya dikatakan begini, "Nak, kamu cari benda-benda yang tenggelam di dalam air." Jadi dia mencari benda-benda itu. Waktu itu saya tanya, "Kamu mau ngapain?" "Saya mau cari benda yang tenggelam di air." Terus saya bilang, "Ya udah ini HP Eyang." Bilang, "Nggak bisa." "Kenapa nggak bisa? Kan dia tenggelam di dalam air." Saya disuruh cari benda yang tenggelam di air tetapi tidak merusak. Sekarang aku tanya, HP Eyang mau nggak rusak? Karena kan HP kalau dimasukkan ke dalam air kan rusak. Benar. Jadi anak itu dapat informasi bahwa ada benda yang tenggelam, tapi dia nggak boleh yang merusak, nggak boleh dirusak. Jadi anak itu berpikir. Nah, berpikir itu sudah belajar. Oke? Jadi jangan menganggap bahwa kalau belajar itu pasti paper and pencil. Tidak. Cari benda-benda yang mengapung di atas air. Ya dia pergi keluar, dia cari daun kering. Karena daun kering itu ringan. Ya, nanti dia keliling seluruh rumah. Dia cari benda-benda dan dia coba. Dari situ dia belajar. Belajar apa? Fisika. Belajar apa? IPA. Apakah harus dengan catatan-catatan? Nggak perlu. Nah, yang jadi masalah, laporannya harus ditulis. Oke? Jadi penting untuk diperhatikan, tugas yang harus dikerjakan akan mendapat perubahan tingkah laku apa. Harus jelas. Saya ingin dia terampil untuk menentukan terkait dengan IPA. Saya ingin dia terampil untuk misalnya menghitung. Ya suruh saja dia keluar. Menghitung. Misalnya coba kamu lihat, hitung daun-daun atau apa
Misalnya, tolong kamu lihat di situ ada beberapa mobil. Coba hitung yang warna biru apa, berapa, yang warna hijau berapa, yang warna putih berapa. Dia menghitung, belajar menghitung. Jadi nanti begitu dia ditanya soal hitungan, dia bisa jawab. Karena dia sudah belajar keluar untuk menghitung. Sekarang, apakah menambah pengetahuan? Apakah membuat terampil problem solving? Atau terampil terkait menulis? Jadi di sini guru penting sekali memikirkan masalah ini. Artinya saya mau kasih materi ini. Saya mau memberikan materi biologi. Supaya dia tahu bahwa bentuk-bentuk daun itu bermacam-macam. Suruh dia keluar. Di rumah kamu ada pohon-pohon buah? Ada, katanya. Oke, kamu cari 5 macam bentuk daun pohon buah. Nanti dia keluar. Dia lihat. Seperti cucu saya gitu. Kamu ngapain sih kok main di luar? Katanya belajar. Iya, aku disuruh keluar untuk mencari, melihat bentuk-bentuk daun. Nah, kebetulan di rumah saya ada pohon pepaya, ada pohon singkong, ada pohon mangga. Jadi dia lihat itu. Kalau dia nggak ada di rumah di halamannya, ya dia bisa keluar untuk lihat di rumah orang lain. Gitu. Nanti dia begitu masuk lagi, dia tulis. Lihat pohon pepaya, lihat daun ini. Bentuknya yang sama yang mana? Daun pepaya hampir sama dengan daun singkong. Nanti dia cerita itu. Nah, hasil cerita ini dilaporkan kepada guru. Kemudian atau terampil terkait menulis. Nah, sekarang misalnya ini biasanya menulis itu kan untuk anak kelas 1, kelas 2 ya. Ya suruh dia tulis. Gitu. Dia menulis sesuatu. Itu nanti hasilnya dikirim ke sekolah. Jadi tidak semua harus tertulis, tapi memang laporannya harus tertulis. Hanya informasinya bisa bentuk instruksi, bisa juga dia harus membaca di dalam buku cetaknya. Hasil yang dicapai siswa harus dikontrol. Nah, jadi maka pertanyaan yang dianggap penting untuk diajukan pada siswa sebagai kontrol jawaban harus jelas. Jadi maksudnya gini. Misalnya Bu Guru bercerita. Anak-anak, sekarang kita belajar misalnya kita belajar hasil bumi. Hasil bumi di Makassar itu adalah apa? Kerajinannya adalah ada songket. Ada apa lagi? Nanti anak-anaknya sebutin masing-masing. Ya. Nah, jadi songket, terus sutra, itu disebutnya apa? Hasil apa anak-anak? Itu sebagai kontrol. Dia mengerti nggak bahwa yang tadi saya jelaskan itu sampai. Jadi kalau dia menyebutkan, berarti kita yakin yang kita sampaikan itu masuk ke dalam otaknya. Oke? Jadi kita harus yakin itu. Karena kalau tidak, kita ngomong, anaknya bingung, lalu ibu gurunya atau bapak gurunya terus bicara, semua yang dibicarakan ibu guru dan bapak guru itu ya. Untuk bisa itu udah jelas waktunya tidak sama seperti kalau dia tatap muka. Karena dengan daring ini, ibu guru harus bertanya kembali apa yang dia bisa pahami, informasi mana yang sudah sampai ke otak dia, itu butuh waktu. Jadi barangkali pembelajarannya itu hanya 1 jam atau 2 jam. Itu saja udah berat buat anak untuk mengikuti pembelajaran guru. Tapi yang penting, materi itu benar-benar ditangkap oleh siswa.
Jangan sampai materi yang kita berikan tidak ditangkap. Jumlah materinya banyak, tapi tidak ditangkap oleh siswa. Percuma. Karena di otak dia tidak ada. Di long term memory, di daya ingat dia, yang tadi kita terangkan tuh hilang. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau seperti itu, akan merugikan anak dan merugikan guru. Sudah capek-capek menjelaskan, anak tidak tahu. Oke? Pengontrolan pembelajaran, guru memberi penjelasan tahap demi tahap. Sambil bertanya, ini yang tadi saya jelaskan. Mengenai informasi yang baru saja disampaikan. Untuk mengontrol apakah yang dikatakan guru sampai kepada siswa. Bertanya kembali kepada siswa, tugas yang harus dikerjakan. Jadi misalnya, sekarang silakan buka halaman sekian. Sudah semua? Ada yang belum buka halaman 42? Coba, Ibu Guru tunggu. Buka semuanya halaman 42. Jadi tahap demi tahap. Agar dia tidak salah. Ada gambar ini kita tunjukkan. Apakah ada gambar binatang badak? Ada. Ada yang belum dapat? Ada binatang badaknya? Ada. Setelah kita dengar semuanya menangkap, maka oke, coba itu ada nomor 1 sampai nomor 3. Kerjakan saja 1 sampai 3 ya nak. Jadi tahap demi tahap anaknya harus paham. Setelah beberapa menit mengontrol hasil kerjanya. Coba soal pertama. Jadi jawabannya apa? Jadi kita yakin bahwa anaknya mengerti soal mana yang harus dia kerjakan. Jangan sampai dia tidak tahu. Jangan sampai Bu Guru tidak tahu bahwa dia mengerjakan soal yang mana. Evaluasi pembelajaran siswa setiap minggu. Orang tua mengantar hasil belajar yang diserahkan ke guru. Bawa. Hanya orang tua yang ke sekolah, bukan anaknya. Kemudian guru harus memberi penilaian terhadap hasil kerja siswa. Jadi hasil itu dikasih lagi ke siswa lewat orang tua, udah pasti. Nanti jangan sampai tidak diperiksa. Jangan sampai ditunggu berlama-lama. Feedback itu penting banget untuk menilai saya sudah bisa atau belum. Jadi si anak itu bisa lihat, orang tua juga bisa lihat bahwa anaknya itu kok dia cuma dapat 6 ya. Kenapa ya? Gitu. Sehingga anak itu dikasih feedback sama ibunya atau gurunya memberi feedback kepada orang tuanya. Gitu. Kayaknya anaknya ini gak bisa diem. Jadi dia kayaknya mendengarnya sepotong-sepotong. Makanya dia cuma dapat 6. Jadi, oh, ibunya berarti saya harus gimana? Coba dikontrol untuk dia terfokus sama apa yang kita berikan. Ibu nggak boleh menjawab pertanyaan itu. Tetapi dia harus bisa fokus kepada di laptop ataupun di HP yang sedang dia pelajari. Jadi kontrol orang tua tuh di situ. Bukan memberitahu jawaban. Kalau memberitahu jawaban, problem solving nggak akan berkembang. Orang tuanya, anak itu menjadi problem solvingnya terhambat. Kalau problem solving terhambat, maka dia akhirnya berkembang, dia terus naik kelas, tetapi konsep berpikirnya tidak berkembang. Gitu. Oke. Umpan balik tidak boleh terlalu lama. Kenapa? Anak itu lupa. Orang tuanya juga lupa. Jadi guru memang ini benar-benar perjuangan guru, saya akui. Berat sekali. Kalau misalnya satu kelas, pengalaman saya di kabupaten itu, satu kelas itu cuma 4 orang. Tapi menurut gurunya, itu malah menjadi menjadi mudah, dan metode yang digunakan adalah diskusi. Jadi dari diskusi itu mereka masih bisa berkontak dengan temannya.
Jadi yang dengan daring itu mereka tidak pernah ketemu, akhirnya ketemunya di online ini pada waktu pembelajaran. Mereka bisa saling memberitahu, mereka sering berdiskusi, yang tahu, yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi akhirnya mereka senang, bisa teratasi masalah tidak bisa berkomunikasi dengan teman. Karena mereka pasti merindukan teman-teman di sekolahnya, bercandanya, bergurunya, itu pasti mereka rindukan. Oke. Jadi itu yang perlu kita libatkan. Nah, sekarang pertanyaannya, situasi rumah dengan situasi sekolah itu pasti berbeda. Tempat belajarnya sudah berbeda. Kalau di sekolah itu jelas. Ada kursi, ada meja, kemudian ada papan tulis. Di rumah, dia belajar di mana? Menggunakan laptopnya di mana? Apakah di meja atau di tempat tidur? Kemudian, apakah dia tiduran atau duduk? Saya menyarankan tidak tiduran. Kenapa? Kalau dia tiduran, punggungnya jadi lemah. Sedangkan nanti kalau misalnya pandemi sudah selesai, dia harus belajar di atas meja lagi. Punggungnya harus bertahan duduk lama. Saya khawatirnya nanti itu menjadi lemah dan dia tidak bisa untuk kuat duduk lama. Terganggu konsentrasinya. Jadi, makanya tetap dia duduknya duduk di atas kursi atau duduk di bawah. Kalau duduk di bawah dia pegel, tolong dia boleh menyender atau duduknya simpuh, sila seperti perempuan. Itu akan membantu dia untuk dia tidak pegel. Gitu. Oke, itu masalah kalau duduk. Kemudian hal yang lain adalah kalau orang tuanya bekerja, terus harus bagaimana anak-anak ini, siapa yang nungguin? Makanya guru memberikan memberikan instruksinya tahap demi tahap. Karena apalagi untuk yang SD. Ya. Kemudian langsung ditanyakan. Kalau untuk yang SMA bagaimana? Kalau yang SMA langsung ditanyakan. Karena dia sudah besar. Dia nggak tergantung lagi sama ibu bapaknya. Jadi harusnya ibu bapaknya tidak perlu mendampingi lagi. Gitu ya. Karena kalau sudah SMA harusnya dia sudah mengerti apa yang menjadi kewajiban dia. Nah, kalau SD, nah itu yang perlu pendampingan. Tapi pendampingannya bukan membuat dia jadi dependen. Misalnya nih, dia lagi mengerjakan, terus nanya, Mama, ini gimana? Ibunya nggak usah datang, kamu dengarkan dulu. Dia gurunya mengatakan apa. Itu dulu. Jadi dibiasakan anak untuk melihat gurunya melalui laptop ataupun melalui HP. Karena kan biasanya dia melihat tatap muka kan. Kalau sekarang kan enggak. Jadi dibiasakan dulu itu. Dibiasakan dia untuk mendengarkan melalui laptop. Itu tidak mudah. Karena saya merasakan cucu saya di sini seperti itu. Enggak mudah buat dia. Jadi ibunya selalu bilang, dengerin lagi, dengerin dulu apa tugasnya. Baru kamu manggil aku. Tidak ada manggil-manggil kalau kamu belum dengerin yang benar. Jadi kita juga harus tegas. Karena kita ingin membina anak itu untuk tetap mandiri di dalam mengolah informasi yang diterima dari sekolah. Itu barangkali pesan saya. Hanya satu aja, jangan guru beranggapan bahwa ibunya sih nggak mau menjelaskan. Bukan begitu. Karena saya ada beberapa teman saya mengatakan, guru mengatakan anak ini harus mengerjakan soal A, B, C, D, serahkan. Tanpa penjelasan. Ya, dia psikolog. Jadi dia bisa menjelaskan. Kalau bukan psikolog, gimana? Dia nggak punya pengetahuan mengenai pedagogi.
Terus dia suruh menjelaskan kepada siswanya. Jangan salah. Yang diterima ibunya dengan yang diterima anak sekarang itu seringkali metodenya berbeda. Jadi jangan salah. Jangan salahkan orang tua. Mungkin orang tua juga tidak paham. Jadi makanya guru yang harus mengontrol itu semua. Saya paham bahwa itu berat. Tapi cara kita mengontrol adalah dengan seperti itu. Karena bukan hanya sekedar memindahkan yang dilakukan di sekolah dipindahkan ke rumah, bukan. Tapi yang harus dipindahkan tuh berpikir. Proses berpikir anak ini harus tetap berkembang, sekalipun pandemi. Proses berpikir anak itu harus berkembang, sekalipun itu diberikannya pakai jarak jauh. Jadi, saya mengharapkan guru-guru paham dengan kondisi ini. Tidak akan menjadi berat pengalaman saya dengan sekolah yang di kabupaten ini kalau guru dengan siswanya itu bisa kerjasama, dan yang perlu adalah harus mengevaluasi dulu. Yang tadi saya bilang pertama, kita evaluasi dulu kondisi siswa yang ada, yang sekolah di kita itu bagaimana. Maksudnya, laptopnya adakah? HP-nya adakah? Waktu luang orang tuanya bagaimana untuk meminjamkan laptop dan HP itu harus kita pertimbangkan. Oke, mungkin ini saja dulu kita bisa dalami dalam tanya jawab. Terima kasih. Mbak? Cukup, Mbak? Mbak Siti? Oke, Mbak Siti? Oke, itulah tadi pemaparan dari pemateri kita. Yang saya ambil kesimpulan adalah guru dan orang tua harus bersinergi agar kita sama-sama bisa melewati masa-masa krisis pada pandemi ini. Kita harus saling mengerti, ya. Guru mengerti mengapa siswanya tidak mengikuti pembelajaran online pada hari itu, tidak mengumpulkan tugas, dan orang tua pun harus komunikatif kepada guru supaya kita sama-sama bisa menjalankan fungsi kita masing-masing agar kita bisa sama-sama sukses melalui pandemi ini dalam bersekolah dari rumah. Kita lanjutkan pemaparan materi ini dengan sesi tanya jawab. Saya akan membacakan 3 pertanyaan dari Ayah Bunda. Silakan Ayah Bunda bisa chat di grup Google Meet masing-masing kelas. Nanti saya akan bacakan dari sini. Silakan Ayah Bunda. Mana pertanyaannya? Oke, sambil menunggu pertanyaan, mungkin ada tambahan tips dari Ibu, bagaimana supaya orang tua itu bisa rileks menghadapi anaknya yang ada di rumah. Oke. Sebenarnya kalau menurut saya dengan pandemi ini justru orang tua itu belajar memahami siapa anaknya. Siapa anaknya itu bukan sekedar, oh anak saya laki-laki, oh anak saya itu dia selalu pagi sekolah. Kalau itu saya paham, pasti ibu bapak tahu kondisi anak itu. Tapi yang dipikirkan adalah anak ini kalau belajar tuh gimana ya? Cara dia mengolah dari kalau ditanya terus dia jawabnya seperti apa itu gimana ya? Mungkin kita selama ini nggak memperhatikan itu. Kayak ada teman anak saya itu.
Aku bingung anak ini kok kalau ditanya pertanyaan dari sekolah, dia jalan-jalan dulu. Kenapa ya? Aku bingung nih ngarahinnya. Jadi dia baru tahu bahwa anaknya seperti itu. Jadi dengan pandemi ini, dengan ibunya misalnya ada di samping anak itu, dia bisa lihat anaknya apa gerusa-gerusuh atau tidak. Anaknya susah untuk berbicara atau tidak. Itu. Kayak cucu saya, waktu saya dekati, karena ibunya nggak ada, saya dekati, kelihatan dia kesulitan untuk menyatukan dengan apa yang diterangkan oleh gurunya, apa yang jadi tugas gurunya. Oh, tapi tuntutan guru seperti itu. Berarti ini anak harus belajar baca. Belajar baca sama saya. Akhirnya, kamu nanti malam belajar baca sama Eyang ya. Belajar. Jadi bukan persoalan materinya yang saya persoalkan, tetapi kemampuan artikulasi pengucapan katanya yang dia masih jelek. Baca sekali, dia agak terhambat, ejaknya lambat. Akhirnya saya mikir, kenapa ya nih anak? Oh, berarti dia artikulasi mamimu memonya belum bagus. Dadi du dedonya belum bagus. Jadi kalau dia membaca itu mikirnya lama untuk membunyikan kata-kata tersebut. Jadi akhirnya besoknya saya bilang, ayo kamu ikut sama Eyang. Mamimu memo. Dia ikutin. Dadi du dedo, rari ru rero. Jadi itu berapa kali saya latih. Akhirnya ibunya nanya, nih kamu baca ini, dia lebih cepat. Gitu. Jadi itu yang kita harus paham. Ini anak susahnya di mana? Gitu. Terus emosionalnya gimana? Kalau dia minta tolong, apakah dia minta tolong itu betulan dia minta ditolong atau itu hanya manja? Itu harus kita bisa lihat. Kadang-kadang dia bisa tapi males nulis. Oh, kalau dia males nulis berarti kali ini udah pegel ya. Gitu. Jarinya mungkin kaku ya. Kita lihat. Dia megangnya begini. Oh, berarti ini lemah. Oh, berarti anak ini harus latihan megang bola yang bisa diremas-remas. Atau dipegang malam yang diremas-remas. Jadi di situ kita belajar mengenal siapa anak kita. Sehingga nanti kalau udah pandemi selesai, dia sekolah kita tahu. Yang kedua, pasti kita awalnya kesel. Ini anak kok nggak bisa-bisa sih? Gitu kan. Anak juga kaget. Kenapa saya belajar di sini? Anak-anak kan kalau ditanya enakan di rumah atau di sekolah? Di sekolah. Kenapa? Habis mama jadi galak. Gitu jawabnya. Kan? Itu karena proses penyesuaian. Penyesuaian diri antara orang tua dengan anak. Pasti ada prosesnya. Jadi jangan kita begitu dia sekolah, dia harus nurut, harus nggak bisa. Itu ada waktu penyesuaian diri antara perasaan ibunya dengan perasaan anaknya. Jadi sebetulnya kedekatan ibu dengan bapak, ibu dengan anak itu pada saat itu. Jadi kita lihat bahwa dia tukang bercanda. Jadi kita untuk mengatasi untuk bercanda kita harus lakukan apa? Kita lihat dia orang yang malas. Untuk mengatasi malas kita lakukan apa? Sehingga akhirnya pada saat nanti pandemi dia sudah bisa nggak malas, nggak bisa apa. Karena ibunya selalu membuat dia senang. Gitu. Jangan membuat anak itu murung. Karena membuat senang itu yang membuat anak itu punya motivasi. Jangan salah. Karena kalau misalnya dia kesel, sedih terus ribut terus sama ibunya, dia masih bingung gimana caranya saya untuk bisa deket sama mama, sama papa. Karena selama ini selalu saya salah.
Gimana saya mikir untuk supaya mama papa tidak marah-marah lagi. Bukan berpikir apa yang bisa saya kembangkan ya. Materi apa yang bisa saya lakukan untuk percobaan ya. Nggak kepikir. Karena ribut terus sama ibu bapaknya. Oke? Jadi buatlah anak itu senang. Gimana caranya? Ibu bapak harus bersikap tegas. Jadi kalau misalnya tadi kita lihat bahwa ini manja, kita tegas. Nggak bisa, kamu harus ngerjain sendiri. Oh, ngomong, no. Aku mau lihat kau coba. Kalau kau belum coba, aku nggak percaya kau tidak bisa. Terus masih merengek, kita buang muka. Nanti merengek terus kan? Nah, begitu dia sekali-sekali kita bilang, enggak bisa, kamu salah. Aku mau lihat hasil kamu udah benar atau salah. Kalau kamu sudah benar, kenapa aku mesti terangin ke kamu? Nah, kenapa mesti aku yang bikin gitu? Mungkin itu tambahannya. Iya, Bu, maka betul ya kalau ada yang mengatakan anak sekolah daring, emaknya darah tinggi. Betul. Sebenarnya pandemi ini momen yang tepat untuk orang tua kembali merangkul anak-anak mereka yang mungkin kesehariannya kemarin diisi oleh ustazah-ustazah atau guru-gurunya di sekolah. Mungkin momen ini, tapi kita berharap ya momen ini segera berakhir. Momen ini kita jadikan sebagai merangkul ya, supaya tercipta kembali chemistry antara ibu dan orang tua. Ini Bu, sudah ada pertanyaan dari Bunda Asriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju sekali dengan materi Ibu tentang pengontrolan pembelajaran siswa yang 3 poin itu. Semoga Al-Fityan bisa menerapkan sistem seperti itu. Karena terus terang kami, orang tua tidak bisa mengontrol anak kami selama belajar di rumah. Yang saya ingin tanyakan Bu, bagaimana menyikapi anak yang sedang kecanduan HP? Karena pembelajaran daring membuat mereka harus akrab dengan alat komunikasi tersebut. Silahkan Ibu. Ya, makanya itu tadi Bu. Guru harus memberi kesempatan anaknya untuk istirahat. Jadi makanya 1 jam pelajaran, dia suruh istirahat 10 menit. Nanti masuk lagi. Gitu ya. Itu caranya. Kemudian setelah selesai belajar, suruh main di luar. Kenapa? Untuk supaya matanya istirahat. Jangan dibolehkan terus-terusan megang HP-nya. Atau main laptopnya. Suruh main keluar. Suruh ngeliat rumput. Suruh lihat benda-benda hijau. Pokoknya memfreshkan matanya. Kita kasih tahu, kalau kamu tidak begitu, mata kamu akan lelah. Mata kamu lelah, itu akan keseimbangan badan kamu menjadi tidak benar. Dan itu yang membuat nanti konsentrasi kamu terganggu. Jadi, buat saya, games itu bisa dialihkan. Kalau di tempat saya mah banyak yang main sepeda, Bu, jadinya. Jadi anak-anak tuh main sepeda, pergi ke sana rame-rame. Jadi yang tadinya nggak kenal, yang tadinya tidak punya teman, sekarang jadi punya teman. Teman bermain sepeda. Jadi jangan diizinkan anaknya di rumah. Kecuali memang udaranya panas. Nah kalau panas, dia jangan pegang buku, jangan pegang laptop, tapi pakai mainan yang tidak tidak membaca gitu. Supaya matanya tuh sehat gitu. Itu yang harus dikasih pengertian. Kalau misalnya anak itu udah kelas 3 SD, itu sudah mengerti, Bu. Kelas 2 SD saja sudah mengerti. Asal ibu memberi penjelasannya yang pasti. Jangan kamu main games lagi, Nak. Nanti mata kamu rusak, nanti mama harus bawa kamu ke dokter mata. Ya kalau cuma rusak sebentar, kalau terus kena sarafnya, itu yang lebih bahaya. Itu saran saya. Jadi, begitu selesai, dia harus keluar.
jangan suruh main games lagi. Mungkin itu strateginya, Bu. Ya, terima kasih Bu. Ini banyak pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya dari Bunda Herma Faisa. Tips apa yang bisa kami lakukan sebagai orang tua di tengah pandemi untuk anak-anak yang terpengaruh dengan gadget? Kami sudah mengontrol dengan aplikasi untuk membuka saat-saat libur, tapi selama pandemi merasa bingung. Karena setelah jam sekolah anak-anak bosan katanya di rumah harus ngapain. Kayaknya hampir ya sama seperti pertanyaan pertama. Ya, jadi bisa main Lego, ya. Bu. Bisa main Lego, main balok kalau misalnya di dalam ruangan. Terus kita menginspirasi untuk misalnya bikin menara, bikin apapun. Termasuk kalau dia sudah SMA. Nggak apa-apa, Bu. Lego itu kan kreasi. Bahkan di sekolah cucu saya itu, gurunya yang mengajar itu, mengajarkan bikin Lego itu dengan bervariasi bentuk. Jadi itu mengembangkan kreativitas. Atau dia melakukan percobaan, misalnya dia bilang, aku mau melakukan percobaan ini, boleh. Mendingan itu. Kan kalau misalnya, toh dia suka lihat di YouTube, nah di YouTube itu ada percobaan-percobaan, nah dia suruh coba. Itu mungkin dialihkannya seperti itu. Salah satunya, ya Bu ya, Bu Siti ya. Iya Bu, ya Bu. Ibu nama saya Ibu Variani, Bu. Oh, Variani, bukan Bu Siti. Habis yang keluar namanya Bu Siti terus. Maaf. Ya, Bu, dapat. Ini ada lagi dari bundanya Muhammad Ahnaf Alwadi kelas 5B. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana mengatasi kondisi anak yang sepertinya bosan dan tertekan dengan kondisi belajar sekarang? Dan yang kedua, dari orang yang sama, Bunda Ahnaf Alwadi, mana yang lebih efektif bagi perkembangan dan pembentukan psikologis anak, mengumpulkan tugas pada saat pembelajaran atau diberikan durasi yang lebih lama, mengerjakan sampai jam 10 malam? Nah, ini mungkin akan ada kaitannya dengan pemberian tugas yang diberikan oleh ustazahnya di sekolah. Silahkan, Bu. Yang satu kondisinya dia tertekan. Iya, yang satu. Ada musik, Bu? Barangkali dia boleh main musik dulu. Karena musik itu adalah yang merangsang perasaan dia. Jadi dia bisa santai, kita ajak ngobrol sesuatu, gitu ya. Harus dibuat santai. Begitu selesai sekolah, jam 12 itu dia harus santai. Jangan dituntut ditanya yang terkait dengan pelajaran. Oke? Nah, nanti kalau sudah boleh dia main musik atau mau main apa? Olahraga apa di rumah gitu ya. Yang bisa dilakukan di rumah, misalnya sepatu roda atau tadi sepeda gitu ya. Itu suatu aktivitas yang bisa dilakukan. Satu pesan saya buat guru. Pada waktu sebelum melakukan pembelajaran, tolong anak-anak diminta untuk stretching. Supaya dia tidak cepat pegal. Apalagi kalau dia belajar di bawah. Ya, itu barangkali saran saya. Yang kedua, yang aku nggak terlalu mengerti pertanyaannya. Efektif dan psikologis gimana, Mbak? Sekali lagi boleh? Oh ya, yang mana lebih efektif? Mengumpulkan tugas pada saat pembelajaran atau diberikan waktu dengan durasi yang lebih lama, misalnya sampai jam 10. Misalnya ini ustazahnya memberikan tugas. Apakah efektif diberikan pertanyaan atau tugas kumpul saat itu juga atau diberikan sampai jam 10 malam? Yang mana lebih efektif, Bu? Masalahnya kalau dikumpulkan pada saat itu juga, untuk belajar di daring ini, online ini, itu kalau kita tunggu dia mengerjakan, maka waktunya akan panjang. Sementara dia dikasih pinjam laptopnya cuma sekian jam. Jadi yang penting ibu bapak pengontrol dulu. Nomor 1, nomor 2 dia sudah bisa.
silakan kerjakan, nanti dikumpulkannya jam berapa. Mungkin itu lebih efektif. Karena kalau tidak, ya sekarang kita lihat ibu bapak, bu guru dan pak guru, kalau lihat anak-anak disuruh kerjakan di kelas, itu kan butuh waktunya cukup lama, 50 menit paling tidak. Ya kan, satu pelajaran kan 50 menit. Nah sekarang dengan daring dia cuma belajar 4 jam atau 3 jam saja, dengan pernyataan 1,5 jam dia harus istirahat, berarti banyak waktu yang kebuang. Jadi mendingan dia mengerjakan tugas itu dikumpulkannya adalah sore hari atau malam hari gitu. Oke? Oke, Bu. Ini berikutnya kita sampai pukul 15 lewat 20, Bu ya. Jadi saya akan membacakan pertanyaan sebelum waktu kita berakhir. Ini ada dari Bapak Erwin Hafid. Beliau ini, kalau saya melihat dari pertanyaannya, beliau ini memberikan kesempatan kepada Ananda untuk memakai HP, entah itu nonton, entah itu bermain game, itu di hari Sabtu Ahad. Oke. Sabtu Ahad. Jadi si anak ini selalu memanfaatkan waktu itu semaksimal mungkin untuk dia bisa maksimalkan penggunaan HP-nya. Jadi ketika hendak disuruh, itu sudah tidak mau lagi karena katanya ini adalah waktu saya untuk bermain HP. Apa tanggapan Ibu tentang kejadian seperti ini? Silahkan Ibu. Ya, konsekuensi ya Pak ya. Artinya dia sudah sepakat bahwa boleh nonton HP itu adalah Sabtu dan Ahad. Ya, itu udah kesepakatan. Jadi memang buat saya sih anak itu benar. Kita yang mesti berpikir lagi. Kalau memang ada pertimbangan lain, kita sepakati lagi. Negosiasi lagi, Pak. Gitu. Jadi pertanyaan saya, kenapa kok Bapak memberikan suatu tugas yang pada saat Sabtu dan Ahad itu? Nah, gitu ya. Jadi misalnya Sabtu dan Ahad itu mulai jam berapa sampai jam berapa? Jadi memang tidak bisa seharian penuh. Karena kalau enggak matanya rusak gitu. Jadi dia harus istirahat gitu ya. Jadi perjanjian ini harus jelas. Kalau Bapak atau Ibu mau merubah perjanjian ini, ya harus negosiasi lagi sama anak itu. Karena kalau enggak, anak itu akan berontak. Karena dia merasa tidak dihargai. Tolong, jangan seperti itu. Dia tetap, walaupun dia masih kecil, tetapi dia tetap manusia yang perlu kita hargai. Barangkali itu. Oke? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi semasa belajar normal, anak Ibu dari Ririn ya, Bunda Ririn Fahriani Miradi. Jadi sebelum belajar daring ini, di masa-masa normal, anak saya sangat kompetitif, Bu. Tapi semenjak belajar daring, sepertinya tidak ada suasana kompetitif yang dia dapatkan dan semangatnya menurun drastis dalam pembelajaran. Sebaiknya bagaimana motivasi, meningkatkan motivasi belajarnya lagi? Silahkan Ibu. Ya, barangkali dari guru ya. Kan tadi saya bilang bahwa ini kelompok. Jadi di dalam kelompok itu ada nggak guru bertanya, siapa yang bisa mengerjakan ini? Gimana coba kerjakan? Atau siapa yang bisa menjawab ini? Kalau itu dilakukan, harusnya kompetitif itu tidak meluntur. Tapi karena mungkin itu tidak dilakukan, maka dia akhirnya ngapain? Nggak ada persaingan. Saya kerjakan gini, saya nggak tahu teman saya betul apa enggak. Saya ngerjakan gini, benarkah saya paling bagus nilainya? Apakah jawaban saya benar atau tidak? Dia tidak tahu. Kecuali kalau ibu bapak bertanya.
Jadi apa yang dia pelajari kita tanya. Kalau dia bisa menjawab dengan bagus, kita ancurkan jempol, good job. Gitu. Jadi dia merasa bahwa tantangannya itu bukan teman lagi, tapi tantangannya adalah orang tua. Orang tua dia akan senang kalau orang tuanya mengatakan itu betul. Jadi anak-anak itu sebenarnya bangga kalau orang tuanya yang mengatakan bahwa kamu hebat, kamu betul, kamu pintar. Jadi kalau orang tua itu nggak pernah bicara seperti itu, dia nggak tahu standar orang tuaku itu mengatakan bahwa saya pintar tuh standarnya apa ya. Nah, kalau dia tidak tahu standar, maka dia akhirnya aktivitasnya ngapain sih? Saya pintar, orang tuaku tenang-tenang. Saya bodoh, saya dapat salah banyak, orang tuaku juga diam aja. Gitu. Jadi ngapain? Mendingan aku main aja, main games lah gitu. Oke, Bu? Hah? Iya, Bu. Ini kalau masih banyak pertanyaan gini, Bu, gimana nih? Apakah mau minta ditulis, terus saya kasih kepada mereka? Jadi Mbak mencatat gitu. Jadi kita sekarang terus aja sampai habis waktunya, terus nanti yang lain mungkin dicatat, terus kita lakukan. Kalau yang sama disatu-satukan aja, Pak. Ya, Bu. Ya, ini banyak pertanyaan tentang bagaimana meningkatkan motivasi belajar anak, tapi tadi sudah dijelaskan. Ini pertanyaan berikutnya dari orang tua Nakib Musaffar Rafasya. Bagaimana mengatasi anak yang kadang masih bingung dengan pertanyaan apa yang ditanyakan di dalam soal? Kadang masih tidak tahu maksudnya apa, padahal anak itu tahu jawabannya ketika dijelaskan dengan bahasa yang ringan. Bagaimana tanggapan Ibu? Jadi memang kalau saya melihat pertanyaan yang seringkali cucu saya tanya, buku-buku yang dikeluarkan ini ada berapa pernyataan yang sebenarnya memang belum tentu anak itu bisa paham. Jadi ada dua alternatif. Memang anak itu artikulasinya tidak baik, atau pertanyaannya itu bersifat abstrak sementara anak itu masih kelas 1 sampai kelas 3. Jadi seringkali dia cucu saya itu bertanya, ini artinya apa? Saya sampai bilang, Masya Allah, kalimat seperti itu kok sudah diberikan kepada anak SD kelas 3. Cucu saya kelas 3. Jadi mungkin ini kritik saya terhadap soal-soal dan guru bahasa Indonesia tampaknya. Bahwa ada kata-kata yang itu bersifat abstrak. Sementara anak SD kelas 1 sampai kelas 3 sampai kelas 4 itu masih berpikirnya konkret. Jadi dia tidak paham maknanya apa. Dulu anak saya ditanya, dia kelas 2 apa kelas 3, saya lupa. Pertanyaannya adalah gini, di Ponegoro dibuang kemana? Dia bayangannya dibuang itu ke sampah. Lalu dia berpikir bahwa ini orang, sampah itu kecil. Nggak mungkin orang dibuang ke tempat yang kecil. Nggak cukup tempatnya. Akhirnya dia jawabnya apa? Dibuangnya ke laut. Ya kan? Kita ketawa untuk itu, tetapi aku menganggap itu pertanyaannya salah. Betul. Jadi itu waktu anak saya kelas 3 SD. Sekarang saya lihat cucu saya, kata-katanya lebih abstrak. Jadi tolong, pembuat soal, perhatikan bahasa yang harus sederhana untuk anak kelas 1 sampai kelas 3. Itu menurut Piaget memang cara berpikir mereka memang masih konkret, bukan dia bodoh, bukan. Memang masih konkret, belum bisa berpikir abstrak. Dia mulai bisa berpikir abstrak itu kelas 5 SD. Jadi soalnya yang salah. Kalau menurut saya.
Jadi aku cuman bisa begini loh, tepuk dada gitu ya. Aku cuman bisa bertepuk dada saja. Kenapa ini begini gitu. Oke, Mbak? Ya, jadi kita sepakat Bu ya, tidak ada anak yang bodoh, yang ada mungkin penyampaian yang tidak sesuai, tidak tepat untuk ditujukan kepada anak-anak yang mungkin pemikirannya masih abstrak. Masih konkret. Masih konkret. Bukan arti. Kita mungkin cukupkan, masih banyak pertanyaan sebenarnya. Jadi untuk ayah bunda yang masih ingin mendapat tips-tips bagaimana membantu anak belajar dari rumah, bisa dicatat di chat, di kolom chat Google Meet-nya masing-masing. Nanti kami akan sampaikan ke pemateri, feedback-nya nanti kami akan sampaikan kembali kepada ayah dan bunda. Begitu Bu. Mungkin. Ya, kayaknya mending itu ya, tapi saya mau jawab kok gitu. Iya Bu. Ya. Saya 10 tahun yang lalu nih Bu, 10 tahun yang lalu ikut seminar Ibu di salah satu seminar di Kota Makassar. Oh ya? Iya, 10 tahun berlalu Bu, Ibu. 10 tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu, iya Bu. Di Makassar tepatnya. Berarti di apa namanya? Apa namanya? City Trans, Edi Trans ya? Ya, Dwi Payana yang mengadakan saat itu. Oh, Dwi Payana? Ya, bukan 10 tahun berlalu, bukan Bu. 10 tahun berlalu Ibu masih tampak segar sampai hari ini. Semoga sehat-sehat selalu Bu bersama keluarga. Amin. Harusnya saya bulan ini tuh di Makassar Bu. Iya, tapi karena mungkin situasinya. Jadi tahun ini saya nggak ke Makassar. Jadi saya bulan September dengan November itu biasanya di Makassar. Iya Bu, semoga kita berjodoh kembali untuk bertemu. Iya, amin. Pandemi berlalu. Iya. Mungkin begitu kita akhiri karena waktu juga yang akan memisahkan kita pada siang hari ini menjelang sore hari. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan dari kami Yayasan Al-Fityan School Goa untuk Ibu pemateri yang telah mencerahkan siang hari kami dengan beberapa pencerahan. Semoga kita bisa mengaplikasikannya dan menjadikan anak-anak lebih rileks belajar di rumah tanpa adanya korban lagi di suasana pandemi di masa belajar seperti ini. Ya, izinkan saya berpantun sebelum mengakhiri acara ini. Jalan-jalan ke pasar sentral, jangan lupa beli selasi. Sekian dan terima kasih. Kita akhiri bersama-sama. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penerbit Erlangga, ayah bunda yang sudah bergabung pada siang hari ini. Semoga di kesempatan ke depan kita bisa bertemu kembali di acara seminar yang menampilkan kita secara tatap muka. Terima kasih. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti saya live ya? Iya Bu. Ya. Terima kasih banyak Bu. Sampai jumpa. Ya, makasih banyak Bu. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih sama-sama Pak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi.